Senin siang, calon presiden nomor urut 1 melanjutkan kampanyenya ke rumah sejarah Rengas Dengklok di Kecamatan Rengas Dengklok. Setibanya di rumah sejarah Bung Karno, Anies langsung disambut pendukungnya yang sudah menunggu sejak Senin pagi. Dalam kunjungannya ke rumah sejarah Bung Karno, Anies mengungkapkan akan menghilangkan PBB dan akan menganggarkan biaya perawatan terhadap rumah-rumah bersejarah di seluruh Indonesia. Seperti halnya rumah singgah Bung Karno di Kecamatan Rengas Dengklok jika dirinya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dan kita merasa perlu negara untuk turun tangan, merawat, dan ikut menanggung pembiayaan yang saat ini ditanggung oleh keluarga. Anies juga menambahkan jika negara perlu merawat dan menjaga serta menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan cagar budaya dan aset bersejarah lainnya yang selama ini masih ditanggung oleh ahli waris sendiri. Di Palu, Sulawesi Tengah, calon presiden Ganjar Pranowo bertemu sejumlah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Sulawesi Tengah. Ganjar menerima aspirasi soal sulitnya pendirian rumah ibadah, tidak adanya rumah potong hewan bersertifikat halal, hingga dugaan tidak netralnya aparat dalam perangkaian Pilpres 2024. Menanggapi sulitnya pendirian rumah ibadah, Ganjar berkomitmen untuk mempermudah pendirian izinnya karena hal itu merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, Ganjar juga menyatakan kesiapannya untuk mendirikan rumah potong hewan bersertifikat halal. Ya, tadi ada banyak masukan terkait juga dengan kepentingan kelompok agama, bagaimana rumah ibadah itu bisa dibuat dengan mudah, semuanya juga fair, gitu ya, tidak dipersulit, itu tentu saja bagian dari bagaimana kita menjaga negara ini. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakebuming Raka, menghadiri acara Gibran mendengar santri bicara di pesantren Asidikiyah, Tangerang, Banten, Senin siang. Saat berdialog dengan salah seorang santri yang berkeluh kesah terkait fasilitas pembelajaran dan teknologi informasi di lingkungan, Gibran mencontohkan pengalamannya saat awal menjabat wali kota Solo. Dia mengaku telah mengganti semua alat pendukung pendidikan SMK di Solo yang dinilainya jadul atau kuno, walau hal tersebut merupakan wewenang gubernur. Ya, kita kan sering bicara masalah Gen Z, milenial, dan lain-lain, tapi kadang-kadang kita melupakan santri. Makanya di awal dulu kita menyampaikan masalah dana abadi pesantren. Lalu setelah itu kita juga ingin menyiapkan santri-santrinya. Makanya kalau sudah revolusi industri 5.0 ya santrinya juga harus 5.0. Santri yang ngerti dakwah lewat media online, santri yang ngerti perbankan syariah, santri yang punya jiwa entrepreneurship, itu nanti yang akan kita tekankan. Gibran mengatakan santri perlu beradaptasi pada revolusi industri 5.0. Kalangan muda dan milenial pesantren bisa menguasai programming, coding, kewirausahaan, pertanian, pertambangan, termasuk memanfaatkan era digital untuk berdakwah di media sosial. Liputan CNN Indonesia.